Jadi kalau burung yang nggak punya birahi itu nggak bisa bunyi teman-teman. Jadi untuk pola makannya juga harus diperhatikan, karena itu untuk menunjang dia cepat jebol birahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang rawatan SRDC bahan yang sudah ngepur ya, tapi tidak kunjung bunyi. Jadi burung itu burung bahan ya. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman yang mengenai tentang kok punya saya tuh nggak bunyi-bunyi padahal udah rawatan lama segala macam. Nah, berikut langkah-langkahnya agar burung SRDC itu cepat ngeplong atau rajin bunyi ya. Kalau bicara burung bahan itu memang sedikit lebih lama prosesnya. Burung ombyokan itu lebih lama prosesnya. Walaupun udah ngepur, walaupun udah mapan. Jadi gini, jadi pertama-tama tuh kalian lakukan rawatan konsisten. Jadi jangan dirubah-rubah dulu untuk rawatannya. Contoh semisal pagi jam 5 subuh itu kalau bisa diembun. Untuk burung SRDC itu wajib diembun. Jadi jam 5 subuh itu diembun. Nah, lalu jam 6 atau setengah 7 itu boleh diangkat, lalu selanjutnya itu dikasih makan. Nah, terus apa saja makanan yang bagus buat burung SRDC? Ya, kalau untuk serangga tuh sama kayak burung-burung yang lain ya, kayak jangkrik, ulat Hongkong, ulat bambu, ulat kandang juga. Tapi ada beberapa burung yang ada yang suka jangkrik, ada yang cuma suka ulat, jadi kayak gitu. Jadi syukur-syukur sih suka semua ya dari EF-nya. Jadi nanti mudah kedepannya buat setting-setting birahi. Nah, pertama itu diembun. Terus langkah kedua itu perawatan dari pola makan. Jadi kalau misalkan pagi itu dikasih 5, terus sore 5. Nah, itu terus menerus konsisten lakukan seperti itu. Jangan pernah bosan untuk merawat burung SRDC, karena biasanya kalau udah rawatannya konsisten, burung itu akan cepat ngeplong atau rajin bunyi. Nah, terus kedua, ditempatkan di tempat yang senyaman mungkin lah. Senyaman mungkin, tidak terganggu dari hewan predator seperti kucing, terus tikus segala macam. Nah, jadi tempatkan di tempat yang senyaman mungkin. Karena burung SRDC itu biasanya kalau misalkan kita gantung di sini di satu tempat ini, lalu besokannya dipindah lagi, itu nanti burung akan lama sekali teman-teman buat adaptasinya. Jadi usahakan tempat itu jangan dipindah-pindah dulu ya. Usahakan tempat itu jangan dipindah-pindah dulu. Kalau ya biasanya itu yang bagus itu dekat ini teman-teman, dekat kamar mandi itu. Biasanya kan ada suara-suara air. Nah, itu juga bagus juga buat terapi burung. Jadi biasanya burung SRDC itu kalau dengar suara air pasti ngeriwik. Biasanya pasti ngeriwik. Terus air, terus suara hujan itu biasanya pasti ngeriwik. Terus bagaimana biar cepat ngeplong? Nah, biar cepat ngeplong itu yang pertama itu yang wajib itu embun. Itu juga merangsang burung untuk cepat berbunyi. Itu embun itu manfaatnya banyak banget. Jadi salah satunya itu. Nah, lalu dua, jangan dipindah-pindah untuk tempatnya. Jadi misalkan di tempat itu ya tempat itu aja udah, yang penting tempat itu aman sama hewan predator, tidak ada hewan predator.
Nah, lakukan setiap hari seperti itu. Terus kedua itu kalian itu sering-sering interaksi sama burung, jangan kasih makan terus cantelin. Udah gitu aja. Jadi burung itu akan takut sama orang jadinya. Jadi yang harus kalian perlukan itu ya kalian harus interaksi sama burung. Jadi misalkan burung habis diembun, kalian kasih makan biar cepat, biar habis dulu makanannya. Liatin aja dulu burungnya gerak-geriknya seperti apa masih takut sama orang atau enggak. Nah, salah satu burung bunyi itu ya pasti nggak takut sama orang. Seperti itu. Jadi burung itu benar-benar mapan. Tapi jika burung yang cuma bunyi itu kalau nggak ada orang, yaitu belum termasuk kategori burung rajin bunyi. Jadi seperti itu, lakukan interaksi sama burung. Jadi burung itu tahu kita yang rawat. Jadi burung itu nggak takut lagi sama kita, kayak gitu teman-teman. Nah, terus AF-nya itu harus konsisten ya. Jangan dirubah-rubah takarannya. 5 ya 5, 3 ya 3, misalkan pagi 5, sore 5, pagi 3, sore 3, seperti itu teman-teman. Terus untuk pengkerodongan itu, untuk burung bahan saya sarankan untuk kerodong itu hanya malam saja ya. Jadi biar malam itu dia istirahat tenang. Nah, untuk pagi itu diabrak aja sampai sore ya. Nanti lanjut kerodong lagi maghrib atau isya, seperti itu. Itu lakukan setiap hari teman-teman. Jadi konsisten aja kayak gitu. Nanti juga burung pasti dia akan bunyi. Jadi faktor bunyi itu ada beberapa ya. Jadi pertama faktor mapan. Terus kedua faktor burung itu sudah sampai titik di cebol birahi, seperti itu teman-teman. Jadi burung bunyi ya burung birahi, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi burung bunyi itu burung yang mempunyai birahi. Jadi kalau burung yang nggak punya birahi itu nggak bisa bunyi teman-teman. Jadi untuk pola makannya juga harus diperhatikan, karena itu untuk menunjang dia cepat jebol birahi dan bisa cepat bunyi, seperti itu. Jadi intinya rawatnya itu harus konsisten ya. Jadi jangan dirubah-rubah, lalu dari pakannya. Terus untuk mandi, kalau burung bahan itu biasanya mandi sendiri teman-teman. Jadi biasanya kalau setiap ganti cepuk, ganti air yang baru itu biasanya burung itu mandi. Nah, kalau burung bahan itu seperti itu. Nanti ketika sudah gacor atau sudah bunyi, sering bunyi, rajin bunyi, nah baru belajar di mandi keramba teman-teman. Jadi biar burung itu cepat benar-benar mapan lah. Jadi kayak gitu. Jadi untuk burung bahan biasanya itu kalau diganti air minum itu pasti mandi. Nah, biarkan dia itu mengatur birahinya sendiri dari mandi. Itu biasanya burung itu karena mungkin badannya sudah terlalu panas, biasanya dia mandi sendiri. Jadi kayak gitu. Jadi belum ada ke tahap setting-setting seperti itu ya teman-teman, karena ini tuh burung bahan. Kecuali burung gacor itu pola mandinya harus benar-benar diperhatikan. Harus seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau setiap hari, seperti itu teman-teman. Jadi untuk burung itu karakternya beda-beda. Jadi pola rawatannya. Kenapa beda-beda? Itu karena dari konsistennya itu. Jadi biasanya kan orang tuh beda-beda ya teman-teman. Ada yang misal contoh kasih jangkriknya 3, ada yang 5, ada yang 10 juga. Jadi kayak gitu. Itu sebenarnya selera dalam merawat burung. Jadi selain selera itu, si perawat pasti tahu karakternya burung, maunya segimana gitu. Misalkan dikasih 5 tidak habis, nggak habis gitu, ya kurangi jadi 4, seperti itu. Tapi kalau habis ya tambahin lagi 1 lagi, kayak gitu. Itu dari burung
burung yang bahan ya teman-teman, perawatan burung bahan. Jadi untuk burung bahan itu wajib sekali untuk EF-nya ya. Jadi jangan cuma makan pur. Kasihan burung bahan suruh setiap hari makan pur, itu kasihan karena di alamnya itu dia makannya serangga. Nah kalau ada ulet bambu itu kasih ulet bambu teman-teman, itu bagus juga itu. Biasanya itu makanan dia di alam untuk ulet bambu tuh cacing, kalau bisa, kalau doyan atau kalau suka kasih cacing. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya yang sudah saya sebutkan tadi, embun, terus EF-nya diperhatikan. Kalau F utama sih bagusnya tuh jangkrik aja ya teman-teman. Jadi jangan maksudnya jangan kebanyakan extra fooding atau kebanyakan jenis gitu. Jadi harus satu aja dulu. Jadi untuk makanan pokoknya itu jangkrik. Ya purnya dikasih aja nggak apa-apa. Jadi untuk F-nya harus selalu ada ya. Jangan sampai telat. Untuk penjemuran ya, penjemuran tidak terlalu inilah. Kalau sempat jemur ya jemur, kalau nggak sempet ya nggak usah dijemur. Ya paling segitu aja dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan bolehlah di komen-komen. Nanti kita sharing-sharing lagi di sini. Yang belum subscribe bolehlah di subscribe. Ya baik, paling segitu aja dulu ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.